Untuk pelaku usaha mikro dan kecil itu tidak dipungut biaya, jadi gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Halal Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami. Kali ini eh, saya akan menyampaikan tentang eh, ketentuan sertifikasi halal menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi tahun lalu kan kita dihebohkan oleh satu undang-undang yang merupakan penggabungan dari 76 undang-undang. Salah satunya yang diatur di situ adalah tentang revisi undang-undang tentang jaminan produk halal, Undang-Undang Nomor 33 tentang jaminan produk halal. Itu termasuk undang-undang yang direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, apa saja yang direvisi, perubahan apa saja dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, akan saya sampaikan di sini. Memang ada cukup banyak perubahan, tetapi kalau kita cari substansinya, maka sebetulnya hanya ada 5 saja, ada 5 hal yang diatur ulang atau direvisi dalam Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan kewajiban halal. Jadi kita anggap saja ini UU CK klaster halal. Nah, ada 5 poin yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan hal itu. Pertama adalah soal self-declare atau pernyataan. Nah, ini ditegaskan di pasal 4A di UU CK yang klaster halal ya, bahwa disebutkan di sini kalau bunyinya adalah untuk pelaku usaha mikro dan kecil, maka kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 didasarkan atas pernyataan si pelaku usaha mikro dan kecil itu. Jadi pernyataan. Jadi ini maksudnya self declare. Nah, ini memang yang menjadi salah satu perubahan signifikan bahwa untuk pelaku usaha mikro dan kecil itu tidak terkena proses pemeriksaan. Kalau untuk pelaku usaha menengah dan besar itu kan ada pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa halal. Nah, di sini cukup dilakukan melalui pernyataan dari pelaku usaha itu sendiri atau self declare. Nah, ini kemudian nanti dijelaskan di peraturan pemerintahnya bahwa self declare itu wajib ada saksinya. Jadi tidak hanya menyatakan saja, tetapi ada persaksian, saksi dari akad itu. Nah, saksi ini dilakukan yang menjadi saksi ini adalah para pendamping yang berasal dari ormas-ormas Islam maupun perguruan tinggi negeri. Jadi dikunci di situ. Jadi boleh melakukan self declare atau pernyataan, tetapi pernyataan itu harus ada saksinya, dan saksinya ini adalah ormas Islam yang mengetahui tentang bahan dan proses produk halal. Jadi insya Allah masih aman di sini. Kalau kita telusur sebetulnya ini adalah untuk mempermudah proses, mempermudah dan meringankan pelaku usaha mikro dan kecil. Karena kan pemeriksaan halal itu kan rumit, bukan rumit ya, maksud saya bisa jadi nanti biayanya tidak terjangkau oleh pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga cukup melalui self declare atau pernyataan. Itu isu pertama. Kemudian yang kedua adalah yang direvisi adalah tentang kerjasama BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama dengan Majelis Ulama Indonesia. Jadi di sini ditegaskan di pasal 10 ayat 1 bahwa kerjasama BPJPH dengan MUI itu dilakukan dalam hal penetapan kehalalan satu produk. Jadi kalau dulu di Undang-Undang JPH nomor 33 tahun 2014 itu kewenangan MUI kan bukan hanya tentang penetapan kehalalan produk, tapi juga sertifikasi auditor dan akreditasi LPH. Nah, untuk yang sertifikasi auditor maupun akreditasi LPH itu melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini bukan lagi menjadi kewenangan MUI. Itu misalkan akreditasi LPH itu menjadi kewenangan penuh dari BPJPH, demikian juga dengan sertifikasi auditor. Itu yang membedakan. Jadi kewenangan MUI dikurangi. Kalau di Undang-Undang Cipta Kerja ini hanya yang tersisa adalah penetapan kehalalan produk atau fatwa. Jadi produk halal itu difatwa oleh MUI,
baru kemudian nanti setelah difatwa itu kemudian baru disertifikasi oleh negara, yaitu BPJPH Kementerian Agama. Jadi begitu. Kemudian soal yang ketiga adalah tentang pembaharuan sertifikasi halal atau perpanjangan sertifikat halal. Itu ditegaskan di pasal 42 ayat 3 di sini ditegaskan. Jadi di sini disebutkan apabila dalam pengajuan perpanjangan pelaku usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisinya, maka BPJPH dapat langsung menerbitkan sertifikat halal maksudnya. Jadi di sini begini. Jadi kalau produk itu yang sudah punya sertifikat halal, kemudian habis sertifikat halalnya, masa sertifikat halalnya habis, dia mau memperpanjang, jika memang tidak ada perubahan bahannya tetap sama seperti yang dulu, kemudian tidak ada perubahan proses produksinya, tetap sama seperti yang dulu, maka produk ini tidak perlu difatwa lagi, tapi bisa langsung diterbitkan sertifikat halalnya. Ini juga satu komitmen dari pemerintah atau negara untuk mempermudah proses sertifikasi halal. Kemudian yang keempat adalah tentang biaya sertifikasi halal. Itu ada di pasal 44, terutama ayat 2. Ditegaskan bahwa dalam hal permohonan sertifikasi halal, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, maka tidak dipungut biaya. Jadi UCK ini memberi dua kemudahan. Yang tadi itu boleh self-declare, kemudian yang ini ditegaskan bahwa untuk pelaku usaha mikro dan kecil itu tidak dipungut biaya, jadi gratis. Jadi itu ini kalau kita ingin mengenali karakter dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, yaitu untuk meringankan pelaku usaha, terutama adalah pelaku usaha mikro dan kecil. Itu boleh self-declare dan tidak dipungut biaya. Itu ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang kelima adalah terkait dengan berapa lama sih panjangnya sertifikasi. Kalau pengajuan sertifikasi itu berapa lama sih sehingga pelaku usaha itu dapat memperoleh sertifikat halal. Nah, kalau di undang-undang yang lama, Undang-Undang JPH tahun 2014 itu kalau dikumpulkan satu-satu ya, itu proses sertifikasi halal itu bisa sampai 97 hari kerja atau 3 bulan ya, baru pelaku usaha itu mendapatkan sertifikat halal. 97 hari, 3 bulan. Nah, di Undang-Undang CK ini dengan pengaturan ulang tadi, batas maksimal misalkan pelaku usaha BPJPH itu memverifikasi dokumen itu harus maksimal berapa lama. Kalau dulu 7 hari, sekarang hanya boleh maksimal sehari. Kemudian LPH yang dulu itu memeriksa halal itu sampai 1 bulan, itu dia 15 hari harus selesai. Nah, itu kalau di total itu kira-kira proses sertifikasi halal itu memakan waktu hanya 21 hari kerja. Jadi ini memotong hampir 2/3. Kalau dulu 97 hari kerja, yang ini 21 hari kerja. Saya kira kalau kita baca dari semua poin tadi, yang kita dapat baca adalah bahwa undang-undang ini memang dimaksudkan untuk mempermudah, meringankan, sehingga proses sertifikasi halal itu terjangkau, kemudian prosesnya mudah dan murah. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, komentar, kritik, saran, silakan ditulis di komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.